Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali melalui siraman rohani. Hari ini saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan tentang menjadi hamba yang disukai oleh Tuhan, yang terambil dalam Lukas pasal 12. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, jadikanlah kami hamba-Mu yang disukai Tuhan, sehingga hamba boleh selalu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Mari Tuhan tolong kami. Terpujilah Engkau Bapa, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12, ayatnya agak panjang, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian. Ayat 41 sampai ayat yang ke-48. Sudah menemukan? Mari kita akan baca bersama-sama. Dalam Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 41 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Ayat yang ke-42 yang menjadi ayat emas kita, saya akan mengulangi membacanya. Dikatakan demikian. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salah satu panggilan Tuhan yang sangat sulit dilakukan orang percaya adalah menjadi hamba. Menjadi hamba itu menjadi pembantunya Tuhan, menjadi jongosnya Tuhan. Banyak orang gak suka. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyakkan orang tampil di depan umum, banyakkan orang suka yang dilihat orang banyak. Tetapi ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, ketika kita mau menghambakan diri di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, orang gak suka. Kenapa? Karena kurang menyadari bahwa sebagai orang percaya itu kita sebenarnya statusnya sebagai hamba, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat 24b itu mengatakan demikian, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi tidak mudah menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki hati hamba. Karena kecenderungan setiap orang adalah ingin menjadi tuan. Benar enggak? Banyak orang ingin menjadi yang dihormati, menjadi orang yang memerintah, tetapi tidak mau menjadi hamba, menghambakan gitu, tidak mau. Karena dianggapnya itu adalah satu pekerjaan atau status yang sangat rendah. Tetapi di hadapan Tuhan tidak begitu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita mau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ ada upah yang besar menanti kita. Untuk menjadi benar-benar menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan, yang memiliki hati menghamba, itu tidak banyak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan hanya berdiri sebagai statusnya sebagai hamba, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak memiliki hati yang benar-benar melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi hatinya banyakkan cenderung kepada materi, bukan kepada benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik kita yang dipanggil secara khusus sebagai hamba Tuhan, rohaniawan, atau kita sebagai jemaat yang juga disebut sebagai hambanya Tuhan, hati-hati. Karena kebenaran firman Tuhan tadi, siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak.
Nah, makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kalau kita dipanggil Tuhan dan kita mau setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menjadi hamba yang disukai oleh tuannya, oleh Tuhan. Nah, mau enggak kita disukai dan disayang oleh Tuhan? Marilah kita menjadi hamba yang mempunyai hati menghamba kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan keinginan besar hati kita adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan kita, menyenangkan Tuhan kita. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, ketika Tuhan kita senangkan, maka Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita, kita akan disayangi oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau kita menjadi hamba yang jahat, hamba Tuhan yang jahat, Bapak yang kasih Tuhan, ada hukumannya Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang yang percaya, kita ingat akan kasih Kristus yang luar biasa yang sudah menebus dosa kita. Sebenarnya sebelum kita menjadi hambanya Tuhan, dipanggil menjadi hambanya Tuhan, kita ini menjadi hambanya dosa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Coba kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 18-19, di situ mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita dimerdekakan dari hamba dosa, kita ini adalah menjadi hambanya dosa dan kita ini adalah orang yang benar-benar orang yang berdosa dan tidak ada lagi hukuman kecuali maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut dan tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan di mana kita dimerdekakan dari dosa itu dan akan menjadi hamba kebenaran. Nah, ketika kita sadar akan menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan, maka hidup kita, tubuh kita ini, seluruh keberadaan kita ini kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan menjadi hamba dosa lagi, hal yang jahat melulu yang kita lakukan, enggak. Tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran dan hidup kita ini hanya fokus untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan supaya kita juga disayang oleh Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 12 ayat 46. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah hamba yang disukai tuannya, yaitu yang rajin bekerja untuk apa? Untuk tuannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi bagaimana menyenangkan hati Tuhan kita yang pertama yaitu rajin bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Bekerja untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita sebagai hambanya Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya Tuhan kita sukakan apa yang ada dalam hidup kita, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, bukan semata-mata untuk dilihat orang, bukan semata-mata supaya dilihat oleh para rohanian atau para hamba Tuhan yang ada di gereja tersebut, tetapi setiap apa yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika itu ada dalam hati kita, pikiran kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbahagialah kita menjadi hambanya Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita kita dilihat oleh Tuhan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Dan Tuhan akan bahagia melihat anak-anaknya, hamba-hambanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita tetap rajin di dalam melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan, mari kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal yang ke-10 dikatakan ayat 4, tangan orang rajin menjadi kaya, tangan orang rajin memegang kekuasaan, hati orang rajin diberi kelimpahan. Itu semua ada di dalam Amsal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan Paulus juga menasihatkan kepada setiap kita di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi biarlah setiap kita, hati kita menyala-nyala, roh kita menyala-nyala untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang pertama, rajin untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, untuk menyenangkan hati Tuhan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hamba yang selalu siap. Jadi menjadi hambanya Tuhan tidak boleh malas-malas Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nggak ada yang lihat, ntar aja kalau dilihat orang saya mau melakukan pekerjaan Tuhan.
melayani Tuhan. Kalau nggak ada yang lihat malas ah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu bukan hamba yang setia, tetapi hamba yang malas. Coba kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 38 dikatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi ketika tuannya datang melihat kita rajin dan kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan berbahagia, Tuhan akan senang. Orang percaya dapat dikatakan sebagai hamba, yaitu selalu siap, sedia bila melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala kita dapat jadwal untuk pelayanan aja, bilang jangan saya dulu saya masih ada masalah, saya masih capek, saya masih ini, saya belum bisa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, alasannya banyak sekali. Tetapi mari hari ini, saya dan Bapak Ibu sekalian semakin giat untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Tuhan. Karena ketika kita menyukakan Tuhan, maka kita sebagai hamba yang disayang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan kita juga melihat kalau saya dilihat orang banyak, atau kalau posisi pelayanan saya bagus, saya mau. Tapi kalau saya hanya suruh menjadi pendoa, menjadi asal kolektan, enggak mau. Itu hal yang enggak bagus. Tetapi kalau coba tampil di atas mimbar melayani yang sepertinya wah-wah gitu, saya mau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelayanan tidak boleh pilih-pilih. Ketika Tuhan berikan taruhkan itu dalam hidup kita untuk kita melayani Tuhan, mari kita lakukan saja untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hati Tuhan disukakan apapun yang kita lakukan itu. Jangan melihat kiri kanan kita, tapi lihatlah Tuhan ketika kita melayani. Yang ketiga, Bapak yang kasih Tuhan, yaitu kita dalam hidup kita tidak saja kita siap untuk melayani kapan saja, rajin dalam melayani Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dilihat dari sikap hidup kita. Kita harus menjadi terang. Kita rajin melayani, tetapi kita tidak menjadi berkat dan tidak menjadi terang. Buat apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena itu akan menjadi sia-sia. Pelayanan kita akan menjadi batu sandungan. Makanya dalam hidup kita, ketika kita melayani Tuhan, tetap hidup kita harus menjadi terang, supaya nama Tuhan yang disukakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini adalah pelita yang terus menyala. Kita ini adalah terang yang terus menyala, menerangi sekitar kita. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam kita. Makanya hidup kita harus menjadi terang, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita banyak melayani orang, tetapi ketika setiap pelayanan kita yang kita lakukan menjadi batu sandungan buat orang lain, tidak ada gunanya Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ketika kita melayani dengan hati dan setiap pelayanan kita menjadi berkat buat orang lain, maka nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Matius 5 ayat 14 mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Matius pasal 5 ini menegaskan kepada setiap kita, kita adalah terang dunia, supaya terang kita bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan Bapa kita yang di surga boleh dipermuliakan. Mari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita juga barengi dengan sikap hidup kita, supaya hidup kita menjadi terang dunia, menjadi terang bagi sekitar kita. Kita melayani pelayanan kita begitu bagus, luar biasa, tetapi cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, itu sangat melukai orang. Tidak ada gunanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak orang seperti itu. Dia lupa bahwa dia adalah hambanya Tuhan, melayani Tuhan, tetapi sikap hidupnya dan tutur katanya seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain, menyakiti hati orang. Tidak ada gunanya semua itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi terang, seluruh pelayanan yang kita lakukan menjadi berkat dan menerangi banyak orang yang kita layani, maka Tuhan disukakan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan disukakan, kita pun mendapatkan kasih yang daripada Tuhan yang secara luar biasa. Dan yang keempat, bagian yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan selain kita rajin, selain kita siap, kita menjadi terang. Yang keempat adalah dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh melayani dengan sesuka hati kita, semau kita, tetapi marilah kita melayani dengan penuh akan tuntunan Tuhan. Makanya kita harus dengar suara Tuhan, supaya kita tidak
melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, mau itu jadi berkat, mau itu menjadi batu sandungan, yang penting saya melayani Tuhan. Itu enggak benar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang benar adalah kita sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam pelayanan itu. Dan oleh sebab itu kita harus selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melayani sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar akan hal ini, maka Bapak yang kasih Tuhan, kita melayani Tuhan dengan hati, dengan sikap hidup kita yang baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi terang bagi banyak orang, dan menyenangkan hati Tuhan yang terutama. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjadi hamba yang disukai oleh Tuhan, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, yang mengecewakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, tidak. Tetapi mari kita menjadi hamba yang disenangi, yang disayang oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, karena kita sudah melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak orang boleh diberkati. Bila melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Bila Engkau menolong kami dalam setiap langkah hidup kami, setiap perbuatan kami, pelayanan kami, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh menjadi terang bagi banyak orang. Mari Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.